Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Prof. Kameranya di on ya. Kalian ada berapa orang jumlah total? 82, Prof. 82. Komtinya siapa? Saya, Bagas. Saya itu siapa ya? Bagas. Bagas mana Bagas nih? Yang mana wajahnya Bagas ya? Bagas Fahrudin. Oh ya, Bagas Fahrudin. Kok namanya sama dengan Pak Fahrudin ya? Ada nggak dosen di FKH yang namanya Pak Fahrudin? Ayo. Ada, Bro. Ada ya. Dosen mana tuh? Dosen embriologi. Oke. Udah lama ya? Baru 79. Kalian sudah SG apa saja untuk mata kuliah? Keserawan, Prof. Bro. Serawan. Iya, Bro. Oh, Serawan. Kalian semester 1 apa semester berapa nih? Semester 1, Bro. Semester 1 kok ada keserawannya? Nggak tahu, di jadwal seperti itu. Ah, enggak ah. Masa sih? Enggak ada. Kan saya pengampu keserawan. Semester 2 sama semester 3 ya? Nah, mungkin ada yang salah ya. Siapa yang memberikan keserawan? Kemarin Dokter Liga ya. Hah? Oh, begitu. Begitukah? Sebentar ya, nanti saya tanyakan saja deh. Kan nggak ada mata kuliah keserawan ya? Baik, nggak apa-apa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan ya. Kalian sehat semua, terus kemudian keluarga juga sehat semua. Kita doakan kalau ada saudara, kenalan, teman-teman yang mungkin sedang sakit saat ini, segera diberi kesembuhan. Ya, jadi hari ini kita akan melaksanakan stadium general dari mata kuliah reproduksi dan kebidanan. FKH 514 ya. Jadi ada FKH 522 kalau yang diampu oleh reproduksi dan ada FKH 514 judulnya adalah reproduksi dan kebidanan intramural. Nah, saya adalah untuk sementara ini, untuk saat ini begitu ya, untuk sampai saat ini saya adalah koordinator dari mata kuliah ini. Jadi untuk kedepannya nanti pada saat kalian melaksanakan koas di reproduksi itu akan saya koordinir pelaksanaannya. Kalau pemberian materi tidak hanya saya begitu ya, jadi ada timnya. Nah, sebelum ke situ kalian ini semester 2 kan ya? Mahasiswa di PPDH semester 2. Artinya angkatannya berapa nih angkatannya? Angkatan berapa? Campur-campur? Silakan. Kalau mau Bagas menjawab silakan Bagas. Campur, Prof. Iya, campur. Iya, campur. Tapi semester 1. Iya. Semester 1. Oh, semester 1. Periode 2, Prof. Oh, Maksudnya. periode 2. Iya, periode 2. Semester 1. Hah? Semester 1 maksud saya, angkatan di S1-nya 554 ya? 53. 53. Terus ada 54. Ada yang dari luar juga ya? 54 belum ada, Bro. Prof. Oh, 53. 53, 52. 52 ada? 52 ada beberapa. Oke, beberapa. Terus kemudian ada yang dari luar kah? Dari luar IPB S1-nya? Ada Andi Hiroyuki ya di sini ya? Ada. Tidak dari luar ya Andi ya? Tidak, Prof. Hanya dari lama. Dari lama katanya dari. Oke, tapi tidak apa-apa. Semangatnya untuk belajar masih tinggi. Oke, terus yang dari luar siapa ya? Coba ngacung. Ya, saya, Prof. Saya itu siapa ya? Bagus Putra Dermawan. Bagus Putra Dermawan.
Belum kelihatan ya. Sebentar. Saya cari di Bagus Putra Darmawan. Ya. Oh ya, Bagus Putra Darmawan dari mana? Dari UB, Prof. UB, Universitas Brawijaya. Oke, kenapa nih? Wah, saya mau tanya nih, kenapa nih milih koas di Bagus itu aslinya dari mana ya, Bagus? Dari Nganjuk, Prof. Jawa Timur. Oh, Nganjuk, Jawa Ya. Timur. Oke, sekarang ada di mana nih posisi? Di rumah di Nganjuk, Prof. Oh, di Nganjuk ya. Oke, kenapa kok jauh-jauh itu dari Nganjuk ke di UB ada koasnya kan ya? Ya, ada, Prof. Kenapa tuh ceritakan sedikit. Mungkin teman-temannya yang lain juga itu tuh penasaran, kepo. Ya, kenapa tuh? Ya, karena dulu saya waktu habis lulus SMA mau daftar ke IPB, jadi belum bisa keterima. Jadi terus saya melanjutkan di UB. Kemudian setelah saya lulus kemarin, terus ada IPB membuka PPDH dari luar IPB, terus saya mencoba apply Mendaftar. di situ, Prof. Oke. Ya, Oh, alhamdulillah jadi keterima. alhamdulillah masuk ya. Jadi sebagian cita-cita tercapai begitu ya. Lulusan tahun berapa, Bagus? 2020. Lulusnya. Oh, baru lulus ya? 2000. Oke. Selain Bagus siapa lagi? Saya dokter Saya itu siapa ya? Gita. Gita, ada di laman berapa dia Gita ya? Gita, nggak ada di laman 1. Dita, Prof. Oh, Dita. Dita dari mana? Dari Unsia, dokter. Oh, dari Unsia. Oke, lulus tahun? 2020. Baru lulus ya? Iya. Oh, Diva ya? Dita ya. Oh, kenapa nih di Unsia kan sudah lama ya? Terus Iya. ada koasnya, terus kenapa nih? Asli mana asli? Asli dari Jambi. Asal dari mana asal? Jambi. Oh, dari Jambi, jauh ya. Oke, terus kenapa nih pengen koas di IPB? Kalau dari pengen cari ilmu tambahan sih dokter, soalnya kan kalau dari Unsia mahasiswanya kebanyakan dari Unsia sendiri. Ya. Terus kalau dari IPB kan dari beragam ini universitas, ada yang internasional, bisa tukar wawasan gitu dokter, wawasannya lebih banyak dapatnya. Oke. Oh gitu. Oke, jadi itu ya menambah wawasan. Kalau ilmunya mah sama ya, karena kurikulumnya kurikulum nasional. Ya, harusnya. Oke, ada lagi? Siapa lagi? Ada berapa orang ya Bagas ya? Bagas ya tadi nam. Yang dari luar 2 orang saja, Prof. Oh, 2 orang. Oke, hanya dari Dita dan Bagus. Yang lainnya dari FKH. Yang internasional ada berapa ya? Saya lihat Tan, Jonathan. 8, Dok. Oh, 8. Siapa aja ya? Saya sendiri Yuli, Dok. Yuli? Kok namanya Ya. kayak itu orang Indonesia? Nama panjangnya Yuliasa. Oh, gitu. Yuli, Ya, nama Tan, panggilannya terus Yuli. siapa lagi? Siapa lagi? Saya Dok, Jonathan. Oke, Jonathan. Lagi siapa? Tan. Saya Dok. Saya Josh. Saya siapa tuh ya? Saya Josh. Jas. Terus? Saya Dok Maduri. Maturi. Bukan Maduri. Oke, susah ya namanya ya. Nanti kita kenalan lagi kalau sudah masuk Repro ya. Terus siapa lagi? Saya Jiraj. Oh, Jirad Ya. mah nggak asing ya. Ya. Akhirnya koas juga ya Jirad ya. Ya. Oke, selamat ya sudah sampai tahap penghujung. Terus siapa lagi? Dok, saya Shanice. Siapa? Nggak kedengaran. Kedengaran tapi agak putus-putus. Shanice ya? Shanice Night ya? Iya, Dok. Oke, ya. Terus siapa lagi? Saya Lai Huailek. Waduh, susah namanya. Oke. Lai ya, Lai. Terus siapa lagi nih? Siapa lagi? Iya, Pak. Sudah?
Sudah semuakah? Baik. Jadi kalian sekarang posisi ada di mana nih? Kecuali yang Malaysia ya. Kalau Malaysia pasti ada di rumah ya, ada di Malaysia ya. Tadi kecuali 2 orang. Tadi kalau yang lainnya apakah sebagian besar ada di rumah masing-masing atau ada yang di Bogor, di dekat kampus? Di kosan, Dok. Saya di Bogor, Prof. Oh, Saya di Bogor, Prof. Oh, kira-kira nih, kira-kira ada berapa persen yang ada di Bogor? Kalian ini. 40%, 50%? Atau sebagian besar ada di rumah, masih ada di rumah? Bagas mungkin bisa membantu? Masih di bawah 50% kayaknya, Prof. Oke, di bawah 50% ada di rumah ya, di rumah Iya, masing-masing ya? masih banyak yang di rumah. Oke, baik. Tak apa, karena kita kan untuk yang intramural ini tadinya begitu ya, rencana awal itu mau diadakan hybrid. Ya, saya sudah mempersiapkan tuh, sudah mempersiapkan jadwal, sudah mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan di URR, kemudian bagaimana nanti pembagian mahasiswanya, berapa orang yang masuk, berapa orang yang daring, begitu ya. Tetapi ternyata setelah libur Natal dan Tahun Baru itu kejadiannya meningkat sekali. Kemudian apa namanya di kampus itu ada beberapa yang positif. Kemarin terakhir di peternakan mahasiswa yang berangkat PKL juga beberapa positif. Jadi itu sangat mengkhawatirkan kami sehingga kemudian pengelola dan pimpinan FKH memutuskan untuk yang intramural karena nanti kalau untuk semester ini dilakukan secara daring. Begitu ya. Nah, sampai 1 semester ya. Jadi tidak ada, kalau semester yang lalu kan setengah daring dulu begitu ya, terus kemudian nanti setengahnya lihat kondisi. Tetapi untuk sekarang full daring untuk 1 semester ini. Nah, mudah-mudahan nanti harapannya kondisinya semakin membaik. Ya, sehingga kemudian kejadian menurun, kita sudah divaksinasi begitu ya, sehingga kemudian kalian bisa melanjutkan koas secara offline, full offline. Kalau sekarang yang semester 2 sih sudah offline ya, jadi satelit lah istilahnya ya, di daerah masing-masing, kalau misalnya masih ada di rumah, ataupun di daerah di tempat-tempat yang terdekat dengan tempat magangnya yang di dekat rumah begitulah. Jadi mobilitas kalian menjadi tidak terlalu bebas begitulah ya, karena sekarang kan kita tidak tahu virus itu ada di mana, tidak hanya berdasarkan bercakap-cakap begitu kan ya, karena yang beberapa yang dosen kena itu juga kan protokol kesehatannya juga dilaksanakan, diterapkan dengan sangat ketat, tetapi kena juga. Artinya kita tidak tahu virus itu ada di mana begitu ya. Nah, untuk koas reproduksi nanti kalau kita lihat, saya akan share. Ini komtinya adalah Bagas. Kemudian ada kelompok apa ya kemarin ya, habis E, F, G, H, I, J begitu kan ya. Saya belum familiar nih. E, habis E ya kemarin E, F, H, G, H, I, J begitu ya. Jadi itu kemudian sudah ada PJ-nya belum ya? Masing-masing kelompok. Kalian sudah dibagi kelompok belum ya, Bagas? Kelompok sudah, Prof. Ya, Sudah, jadi Prof. Terus kemudian sudah ada PJ-nya masing-masing? Sudah, Prof. Sudah ada. Ya, jadi nanti tolong PJ kelas masing-masing menghubungi saya ya, WA saya ya, untuk koordinasi nanti pelaksanaan koas. Begitu ya. Siapa nih? Sebentar, saya share screen dulu. Sebentar. Sudah kelihatan? Share screen saya sudah kelihatan kah? Sudah, Prof. Oke, sebentar. Saya lebarkan dulu kalian supaya kalian kelihatan. Karena saya pakai double screen. Jadi tolong kameranya tetap on ya. Oke. Jadi untuk mata kuliah
reproduksi dan kebidanan ini adalah 4 SKS ya. Saya slideshow dulu. Kelihatan jelas? Terpotong tidak? Jelas, Prof. Oke, jelas ya. Jadi mata kuliah ini diampu sepenuhnya oleh Divisi Reproduksi dan Kebidanan Departemen KRP FKH IPB dengan koordinator itu adalah saya. Ya. Kemudian, nah ini ada kelompok, kalian lihat di sini ya, yang ini. Sebentar. Reproduksi dan kebidanan, yang pertama kali masuk adalah kelompok I. Mestinya kalian sudah dapat ya jadwalnya ada. Ya, kelompok I. Kelompok I ini PJ-nya siapa? Saya, Dina, Dok. Prof. Saya, Prof. Saya itu siapa? Dina. Dina, Prof. Ya. Oke, Dina nanti akan masuk pada pada minggu depan ya, Senin depan, 8 Februari sampai dengan 7 Maret. Kemudian dilanjut dengan kelompok J. J itu ininya siapa? PJ-nya siapa? Tadi ada Dina. J siapa ya? Kelompok J, halo. Halo, Prof. Afan. Tapi Afan. Afannya belum muncul. Oh, nggak ada Jadi dia? masalah jaringan katanya. Oke, baik. Nah, itu, Prof. Afan. Saya, Prof. Afan. Oh ya, ya saya. Afan ada di mana, Afan? Di rumah ya? Dari Pekalongan, Jawa Tengah. Iya, Oh, Prof. Di ada Bogor, mana? Prof. Oh, di Bogor. Oke. Baik, terus kalau lanjut kelompok F. Kelompok F? Siapa kelompok F? Saya, Dok. Fajar. Prof. Iya, Fajar, Prof. Oke. Kelompok G? Saya, Prof. Nurul. Nurul. Ya. Kelompok H? Saya, Prof. Aisyah. 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 Oke. Jadi nanti silahkan kontak saya begitu ya, WA saya begitu ya, supaya nomornya saya simpan untuk nanti koordinasi. Saya mungkin tidak akan membuat grup WA ya untuk kelas karena grupnya banyak sekali. Jadi nanti koordinasi akan saya lakukan dengan PJ kelas masing-masing untuk mengkoordinir pelaksanaan koas di reproduksi. Nah, ini terus kemudian kalian sudah melihat ya, nanti tanggal 3 sampai 23 Mei itu ada libur Lebaran ya. Jadi koas kita libur. Nah, untuk pengampunya yang nanti akan memberikan materi seperti kalian kuliah S1 ya. Ada Prof Iman begitu kan ya. Ini saya urut dari yang paling senior. Ada Prof Iman, masih ingat Prof Iman ya? Kemudian ada Prof Bambang, ada Dr. Ligaya, ada Prof Agustiadi, ada Dr. Agil. Oh, ternyata urutannya bukan berdasarkan usia kalau sudah sampai Dr. Agil ya. Ada Prof Iis, kemudian ada saya, ada Dr. Amrosi, ada Dr. Yudi, ada Dr. Ulum, dan ada Dr. Dedi. Nanti yang akan secara bergantian memberikan materi. Jadwalnya nanti saya perlihatkan contohnya. Nah, apa saja yang nanti akan kalian dapatkan di antaranya adalah kalau kalian sudah baca POB belum? Kalian sebelum masuk koas baca POB enggak? POB PPDH. Ayo, berapa banyak sih kalian literasi nih? Baca enggak? Ayo, yang baca ngacung. Yang tidak baca ngacung. Ini masa mau masuk PPDH, paling yang dari luar mungkin ya baca ya. Masa mau masuk PPDH tidak tahu aturan-aturannya? Wah, kalian ini percaya aja sama kita nih. Ya, pasrah bongkoan gitu ya kata orang Jawa ya. Yang baca POB siapa? Ada yang baca? Ada iseng-iseng gitu baca? Nggak ada kah? Aduh, nggak ada nih. Nggak pernah masuk ke web PPDH nggak kalian? Ayo kalau menjawab di unmute. Pernah masuk ke web PPDH nggak? Sudah, Prof. Oh, sudah. Sudah di-download juga POB-nya. Siapa nih? Andi yang jawab ya?
Iya, Prof. Iyalah, kalau Andi karena itu ya pasti memerlukannya, begitu kan ya. Harus tahu aturan-aturannya dulu atuh. Nah, Betul, yang Prof. lainnya enggak ya? Ini mahasiswa kita nih yang baru fresh graduate nih. Bagas nih, saya tanya Bagas deh. Bagas, baca nggak? Yang di web enggak, Dok. Oh, terus yang di mana yang bacanya? Emang ada selain yang di web? Enggak. Enggak, aduh, my God, kalian ini masuk sekolah kok nggak tahu aturannya ini gimana? Nanti baca di PEP. Misalnya nih kalian apa sih reproduksi itu apa? Terus apa yang diberikan di mana intramural, bedah, patologi dan lain sebagainya kan itu ada penjelasannya semua ya, walaupun mungkin ada penyesuaian-penyesuaian selama daring ini ya. Jadi, nah untuk direproduksi mungkin tidak apa namanya karena ilmunya sebenarnya kalau kita offline begitu ya, kalau kita offline itu kegiatan kalian banyak di kandang dan di lab. Begitu ya, banyak di kandang dan di lab, kemudian karena daring, jadi kegiatan tersebut diberikan secara daring, gitu ya. Jadi masih sama, misalnya ada apa namanya koleksi semen, evaluasi semen, kemudian ada pemeriksaan organ reproduksi, sterility control, begitu ya. Ada IB pada pada kucing, pada anjing, gitu ya, kemudian pada ayam, pada sapi, pada domba, begitu. Jadi itu kira-kira yang nanti akan diberikan. Itu nanti kita secara detail akan saya jelaskan pada saat kalian masuk ke reproduksi. Kalau sekarang saya berikan lewat begitu ya, begitu kalian tidak masuk reproduksi nggak inget itu ya. Jadi itu kira-kira. Itu akan diberikan selama 4 minggu. Nah, syaratnya aturannya, jadi saya mencomot-comot saja aturannya bahwa tetap ada kehadiran ya. Tetap ada kehadiran. Jadi kehadiran itu yang bisa ditolerir begitu ya. Kehadiran hanya kurang dari 20%. Kalian bisa hitung nih, misalnya 22 hari begitu ya, 22 hari seminggu dalam waktu periode koas itu kira-kira 5 sampai 6 hari. Tapi artinya itu sudah 1 minggu ya. Kalau sudah 1 minggu, 6 hari kalian tidak ikut, wah itu sudah materi itu sudah banyak yang tidak kalian dapatkan, tapi karena sudah diatur demikian, okelah bisa diberi tugas. Tetapi kalau sudah lebih dari 20%, kalian harus mengulang. Nah, kelebihan daring nih, walaupun kalian sakit, begitu ya, mudah-mudahan tidak ya, kita sehat semua, walaupun kalian misalnya terbaring, gitu ya, pusing begitu misalnya, kalian masih bisa ikut. Jadi untuk sampai pelaksanaan 2 semester daring ini, untuk kehadiran tidak masalah, tetapi itu ada. Misalnya nanti kalian misalnya mudah-mudahan tidak ya, memang memerlukan libur nih misalnya atau tidak hadir dalam waktu yang panjang ya beritahu saya, kemudian urus surat-suratnya seperti kalian pada saat S1. Jadi harus disertai dengan surat keterangan dari bagian akademik dan disahkan oleh WDAK. Begitu ya. Nah, kemudian, apa saja nih yang dinilai? Yang pertama itu adalah karena kalau offline, jadi saya offline itu lebih mudah melakukan penilaian karena sebagian besar 40% dari nilai itu adalah ujian praktek, 30% itu ujian teori. Yang lainnya adalah kehadiran dan lain sebagainya. Tetapi karena ini daring, jadi ada banyak komponen supaya nilai itu tidak menjadi absolut begitu. Jadi saya modifikasi ketika saya menjadi koordinator, ditunjuk sebagai koordinator, saya juga baru 2 semester ini ya jadi koordinator itu, ada nilai pretest. Jadi pada hari pertama kalian masuk ke reproduksi, setelah saya memberikan penjelasan lebih detail, lebih rinci, kira-kira samalah dengan penjelasan yang sekarang saya berikan, itu kita akan melakukan pretest. Pretestnya apa? Pretestnya bahannya adalah apa-apa yang berkaitan dengan reproduksi yang sudah kalian pelajari selama S1. Ya, tidak hanya fisiologi reproduksi, itu termasuk fisiologi reproduksi, kemudian IKK, gitu ya, kemudian fertility dan sterility, begitu.
Itu yang bahannya. Nah, bagaimana teknisnya? Teknisnya kalian tetap melaksanakan mungkin nanti di New LMS atau mungkin nanti di file masing-masing begitu, tetapi kita tetap mengerjakannya secara virtual. Artinya kita akan tetap memakai Zoom. Kalian mengerjakannya, saya melihatnya, mengawasinya, tetapi secara virtual begitu. Ya, kalau dulu nih, nah, itu saya udah kalian kerjakan nanti jam sekian kumpulkan. Jawabannya ada yang sama persis gitu ya. Nah, sekarang kita lakukan secara virtual. Tetapi kalian mengerjakan di perangkat kalian masing-masing. Kemudian kehadiran. Kehadiran juga saya beri nilai nanti ya. Kemudian ada tugas yang harus kalian kerjakan yaitu diskusi kasus. Diskusi kasus ini sebelum kalian mendiskusikan kasusnya, kalian harus membuat makalahnya dulu. Ya, makalah kasus-kasus yang akan didiskusikan. Nanti biasanya saya bagi setelah kalian masuk reproduksi. Nah, itu ada nilainya. Jadi, kemudian siapa nih yang membimbing atau mengampu diskusi kasus tersebut? Adalah saya rotasi. Tidak hanya saya saja atau tidak hanya Dr. Ligaya aja, Dr. Agus saja tidak. Jadi saya rotasi. Jadi karena ada 5 kelompok, jadi masing-masing itu akan berbeda. Ya, jadi di situ nilainya tergantung daripada dosen yang membimbing kalian atau membimbing selama kegiatan diskusi. Ya, jadi saya menerima nilai itu dari mana? Dari pembimbingnya. Ya. Nah, kemudian ada laporan akhir. Laporan akhir itu apa? Laporan akhir itu adalah resume dari materi yang kalian dapatkan. Yang nanti akan kalian kumpulkan di New LMS. Nanti saya jelaskan. Kemudian setelah itu selesai kegiatannya, hari terakhir, di sini harus ada ujian. Yang keempat itu ada ujian komprehensif. Ujian teori nih kalau dulu. Jadi nanti 3 hari terakhir begitu ya. Kita akan laksanakan ujian komprehensif, di mana nanti masing-masing dosen itu akan mendapatkan beberapa mahasiswa. Ya, jadi itu atau kalianlah nanti mendapatkan dosen yang berbeda-beda. Nah, itu saya juga akan mengkolek nilai dari dosen masing-masing, begitu ya. Nah, itu sudah given, jadi tidak bisa diapa-apakan. Jadi tinggal kalian berdoa saja, gitu ya. Dan belajar dengan baik, tidak cukup dengan doa ya. Belajar dengan baik. Ya, nah terakhir baru kita mengadakan hari terakhir, Jumat terakhir kalian ada di reproduksi, minggu keempat itu kita mengadakan post-test. Post-test itu adalah nanti materi yang sudah kalian dapatkan, saya akan post-testkan. Bagaimana teknisnya? Sama dengan pretest. Jadi kita akan virtual, kemudian kalian mengerjakan di perangkat masing-masing. Gitu ya. Kemudian, bagaimana tata cara diskusi? Itu nanti akan saya bagi kalian, misalnya dari tadi kelompok I begitu ya, nggak ada 20 mungkin ya. Itu kita akan diskusi karena pelaksanaannya ada 3 hari. 3 hari nanti akan saya bagi menjadi 2 begitu, 6 kelompok begitu misalnya. Kemudian pada hari yang sudah ditetapkan untuk diskusi, kalian diskusi kasus. Diskusi kasus adalah kemudian kalian mempresentasikan ya. Jadi mempresentasikan, jadi kalian harus membuat juga di samping membuat makalah, kalian juga harus membuat PPT yang bernarasi dikirimkan ke saya. Ya, jadi ada presentasi, kemudian ada diskusi. Ini ada yang kurang nih, saya lupa kemarin. Keaktifan. Nah, keaktifan ini apa yang dimaksud dengan keaktifan? Yang dimaksud dengan keaktifan adalah keaktifan kalian selama di kelas. Boleh bertanya, boleh menjawab. Siapa yang bertugas nanti untuk merekap
mencatatnya ini saya minta bantuan dari PJ kelasnya. Ya, untuk menjawab nanti saya akan kasih contohnya bagaimana cara merekapnya. Ya, jadi semakin aktif kalian, ya semakin bagus nilainya, begitulah ya. Jadi ada kalau kemarin itu ada yang sampai 100 kali ya bertanyanya ya. Itu bayangkan, artinya setiap aktif. Jadi sebelum ini dari mahasiswa Unpad, karena kami mengampu mahasiswa Unpad minta tolong untuk memberikan koas mahasiswa Unpad itu yang terakhir itu aktif sekali. Jadi sebelum mereka ke reproduksi ataupun mendapatkan materi, misalnya materi dari saya misalnya, itu mereka sudah membaca dulu bahan dari saya. Karena misalnya dari bahan dari saya sudah unggah di New LMS, kalian download, kalian baca, kemudian kita diskusi. Gitu ya. Oh, ada Andi ya di sini ya. Saya jadi salut sama mahasiswa PPDH-nya Unpad itu memang aktif sekali mereka. Karena itu tadi mereka belajar dulu, atau bukan belajar ya, membaca dulu, sehingga kemudian pada saat saya menjelaskan misalnya, itu mereka sudah nyambung gitu. Kemudian ada hal-hal yang mungkin tidak atau misalnya saya bertanya, mereka bisa menjawab. Gitu ya. Jadi artinya sudah interaktif, karena kalau virtual begini kan kadang-kadang apalagi kalian menutup misalnya ya, kalau nanti koas sih saya wajibkan untuk membuka kamera. Ya, kecuali yang mempunyai kendala jaringan gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi silahkan minta tolong PJ untuk mencatat teman-temannya yang bertanya, baik menjawab maupun bertanya. Kemudian pelaksanaan ujian. Jadi kalau karena ujiannya komprehensif begitu ya, jadi di sini akan seperti saya sampaikan, akan saya bagi kalian ke masing-masing dosen. Nah, jika nanti kalian dianggap belum lulus begitu ya, kan nih parah begitu kan ya, kurang persiapan sehingga dianggap belum lulus, saya masih memberikan kesempatan untuk diuji oleh dosen yang sama sebanyak 2 kali. Ya. Nah, jika nanti sudah 2 kali ini tidak lulus begitu ya, ya saya dikembalikan ke koordinator, ke saya, nanti saya carikan dosen lainnya. Mungkin begitu lihat dosennya langsung gemeter gitu ya kalian ya. Tapi nggak ada ya dosen di reproduksi yang galak-galak, kan nggak ada ya. Baik-baik semua ya. Jadi baru lihat dosennya sudah panik gitu ya. Semua hafalannya rontok gitu ya. Gitu, jadi sehingga ditanya A blank gitu, ditanya B blank. Wah, semakin ditanya terus blank semua, akhirnya ini kok nggak ini ya. Itu ya, jadi harus diulang begitu misalnya. Tapi sejauh ini tidak ada sih yang remedial, tetapi tidak ada yang dikembalikan ke saya begitu. Ya, itu. Kemudian nilainya, nah nilainya itu cukup tinggi ya. Ini ada di POB. Jadi dikatakan mendapatkan nilai A jika nilainya, rataan nilainya, total nilai begitu ya. Total nilai dari yang kalian kumpulkan tadi itu 85,1. Baru dikatakan A. Nah, minimal nilainya memang B begitu ya. Memang B. Tetapi untuk mendapatkan nilai B itu memang saya berharap kalian memang benar-benar berhak ataupun mempunyai kompeten untuk mendapatkan nilai B begitu. Ya, karena kalau mendapatkan nilai di bawah B, kalian harus remedial. Begitu ya. Jadi ini ini kalau apalagi D, wajib mengulang. Gitu ya. Itu nanti secara teknis itu nanti akan saya jelaskan ketika kalian akan masuk ke reproduksi. Nah, apa tugas daripada PJ kelas? Pertama adalah mengisi BAP. BAP-nya seperti apa nanti saya lihat. Kemudian mengisi absen temannya. Kemudian merekap keaktifan dan mengunggah BAP pada hari terakhir periode koas. Gitu ya. Nah, itu dulu. Kemudian, nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa itu ya. New LMS, nanti akan saya kasih, karena ini supaya tidak campur baur begitu ya, nanti setiap grup atau setiap kelompok akan saya kasih
enrollment key-nya. Ya. Di mana masing-masing kelompok itu tidak sama sehingga kalian tidak bisa melihat room ataupun ruang temannya, ruang teman di kelompok lain. Ya, sebentar. Sudah menggunakan ULMS sudah biasa kan ya kalian? Halo. Sudah ya? Oke, jadi ini di sini ada 514 ya. Kalian masuk ke sini dulu. Kemudian nanti PJ mata kuliah setelah selesai koas, periode koas, upload di sini. Ya, PJ mata kuliah. Kok PJ kelas? Halo PJ kelas. Baik, Prof. Ya, kalian upload di sini ya. BAP periode 2 tahun ajaran 2021 ya, di sini ya. Nah, ini misalnya jadi di sini sudah saya buatkan ruangannya, jangan sampai salah masuk kamar. Ya, saya sudah siapkan semua. Ya, jadi kelompok I, J, F, G. Jangan sampai salah masuk kamar. Kemudian ini contohnya, ini kelompok C ya. Contohnya, ini yang kemarin. Contohnya di sini nanti akan saya buatkan ruang-ruang seperti ini. Misalnya kalau nanti saya belum putuskan nih tesnya, pretestnya akan dilaksanakan sepertinya akan kita laksanakan di New LMS. Jadi kuis 1 nih. Jadi pretest. Jadi kalian masuk ke sini baru kerjakan. Ya, kemudian ada makalah dan PPT, ada laporan, ada kuis 2 dan ada laporan akhir. Ini biasanya laporan kemarin karena setengah koas itu direproduksi kemudian mereka berpindah, jadi saya buatkan ini. Tapi nanti akan ada laporan akhir saja. Ya, jadi nanti kalian masuk ke sini, kemudian upload di sini tugas-tugasnya. Ya, jadi jangan sampai salah masuk kamar. Tapi kalian nggak bisa masuk ke kamar temannya sih. Karena apa? Karena enrollment key-nya berbeda-beda, kecuali nih kalian pinjam temannya begitu ya. Saya harapkan sih tidak begitu ya. Masuklah di kamar masing-masing begitu. Jangan kepo untuk melihat ruangan orang lain gitu ya. Karena apa? Karena enrollment key-nya saya buatkan per grup. Ya, jadi kalian bisa masuk sampai ruang tamu, kemudian kalian masuk ke kamar kalian masing-masing. Nah, di sini sebenarnya saya sudah buatkan nih room-nya untuk masing-masing dosen, tetapi mungkin ada yang tidak memanfaatkannya ya karena mungkin belum familiar begitu ya. Tetapi yang biasa sering menggunakan biasanya ada Dr. Ligaya yang menggunakannya, kemudian ada saya hanya memberikan ini materi saya ada di sini. Jadi silahkan kalian kalau mau nanti sudah saya beri enrollment key-nya, silahkan melihat ke sini. Ini kalau yang ini umum, jadi bisa. Kalau yang ini umum, jadi kalian bisa masuk ke ini karena tidak saya beri, tidak saya kunci begitu ya, tidak saya kunci ruangannya. Kalau yang ini saya kunci ruangannya. Kalau yang ini saya kunci ruangannya khusus hanya untuk saya beri kunci yang di sini kuncinya hanya untuk masing-masing kelompok. Ya, jadi yang lainnya tidak bisa masuk, tapi yang lainnya tidak saya beri kunci. Jadi ini bisa kalian lihat. Di sini ada saya, ada Dr. Yudi ya yang menggunakannya. Nah, yang paling aktif juga ada Dr. Ulum. Ya, jadi ini dosen generasi milenial ya. Jadi hal-hal seperti ini beliau sangat familiar begitu ya, sangat menguasai. Nah, itu kemudian mari kita lihat BAP-nya seperti apa begitu ya. Nah, tadi saya belum membukanya ya, maaf ya. Jadi saya sudah buatkan untuk kalian itu P2. Contoh ya, contoh yang masuk pertama adalah kelompok I. Jadi nanti akan Jumat akan saya berikan tolong PJ mata kuliah setiap hari Jumat sebelum kalian masuk ke repro, sapa saya ya untuk mengingatkan untuk memberikan jadwal.
Karena apa? Untuk pelaksanaan kuliah, bukan ini, maaf, ini untuk dosen. Untuk pelaksanaan pemberian materi PJ mata kuliah itu tugasnya selain yang saya tuliskan tadi tugasnya adalah menghubungi dosen sehari sebelum memberikan materi, ya. Menghubungi dosen untuk mengingatkan bahwa besoknya atau 2 harinya kemudian misalnya begitu harus memberikan materi. Mohon dipermaklumi ya, karena ini kan tidak seperti S1 begitu ya, Rabu gitu misalnya kalau fisiologi, jadi ingat. Tapi kadang kalau ini karena jadwalnya hanya 2 jam, terus kemudian banyak begitu, jadi sering lupa. Jadi tolong diingatkan. Tolong dikontak begitu, kalau tidak nanti kalian lupa dosennya, kemudian kalian menunggu di room yang diberikan, atau kemudian sambil mengontak, sambil meminta link. Ya, meminta link untuk pemberian materi. Nah, contohnya ini yang tanggal 8 Februari ya, hari Senin, itu saya dulu masuk memberikan pengarahan, penjelasan lebih rinci, dan melihat kalian satu persatu. Di sini ada alat bantu, tolong diisi, pakai Zoom, pakai Gmeet, pakai WA Group, pakai email, dan terserah aja, terserah dosennya. Tapi tolong dicatat. Kemudian jumlah mahasiswanya harus diisi. Kalau ada yang tidak ada, kenapa misalnya tidak bisa masuk, kendala jaringan, begitu misalnya. Ya. Kemudian di sini parafnya tidak usah. Nah, ini paraf dosen. Misalnya nih saya NWK begitu misalnya ya, NWK. Nah, jika ada dosen ya, jika ada dosen yang misalnya Dr. Ligaya ternyata tidak bisa memberikan di sini, tapi akan memberikan di waktu yang lain. Ya tetap di sini Ligaya begitu ya. Misalnya Jumat gitu. Jumat jam 7 begitu misalnya. Sampai jam 9. Nah, tolong diisi ya PJ ya. Para PJ nih lengkap ya. Jadi itu untuk saya untuk melihat nanti sebaran ataupun mencatat kinerja dari dosen masing-masing. Ya, kemudian ini kalian sampai hari Sabtu ya. Pada ini ada libur, jadi libur tetap kita libur. Saya tidak akan memberikan materi di hari libur, kecuali nih, saya tidak menjadwalkan begitu ya. Saya tidak menjadwalkan materi di hari libur, kecuali kesepakatan kalau tidak ada yang merayakan, misalnya kalau ini Imlek kan pasti ada yang merayakan. Jadi tidak ada dosen yang akan memberikan. Misalnya libur nasional apa ya, Kesaktian Pancasila begitu misalnya ya. Itu misalnya ada dosen yang akan mau memberikan pada hari libur dan kalian tidak masalah, ya silahkan saja, tidak apa-apa. Begitu ya. Jadi tapi tidak saya jadwalkan pemberian materi di hari libur. Kemudian Sabtu tetap ada ya. Sabtu tetap ada karena biasanya sih Sabtu hanya sampai jam 12. Tetapi karena ini ada hari libur, jadi jadwal hari libur terpaksa saya masukkan di hari Sabtu. Kemudian ini minggu kedua, nanti bisa kalian lihat setelah saya share minggu ketiga. Minggu kedua, Sabtu masih ada ya, karena tadi ada hari libur. Kemudian minggu ketiga, nah minggu ketiga Sabtu sudah tugas mandiri, membuat laporan dan lain sebagainya. Nah minggu keempat ini adalah sudah tidak ada pemberian materi harusnya, di mana di sini sudah mulai diskusi kasus, malah 4 ya diskusi kasusnya. Diskusi kasusnya malah 4 kali, jadi supaya lebih intens begitu ya diskusi kasusnya. Nah ini sudah saya bagi nih dosennya. Ya, nah ujiannya memang belum saya bagi, nanti akan saya bagi jadwal ujian setelah ataupun jadwalnya sudah ada pembagian siapa dosen siapa mendapatkan mahasiswa siapa itu nanti pada hari Senin. Senin di sini nih saya bagi. Ya, nah kemudian di sini sudah saya beri nomor telepon ya. Pada saat ujian juga kalian nanti harus menghubungi dosennya untuk janjian. Memang saya jadwalkan hari Rabu dan Kamis, tetapi jamnya kan belum. Ya, jamnya belum. Nah, nanti jam berapanya juga tolong PJ kelas mencatatnya. Nanti saya ada formnya, nanti saya berikan. Ya. Jadi begitu.
Jadi di sini kemudian Jumatnya post test, kemudian hari Sabtunya kalian menyerahkan laporan. Laporan ini nanti diunggah di New LMS. Nah ya, jadi di sini ada nomor HP dosen masing-masing. Silahkan PJ mengkontak dosennya. Tidak masalah, jangan ragu-ragu, jangan khawatir. Kami sudah biasa, sudah familiar. Asal kalian mengkontak dosennya dengan sopan begitu ya. Ya, jadi dengan sopan mohon saya PJ mata kuliah menginformasikan, menanyakan bahwa Bapak ada pemberian materi pada jam sekian begitu. Ya. Saya kira itu ya yang kira-kira penjelasan secara umum yang kira-kira yang akan kalian lakukan selama koas di reproduksi. Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah cukup jelas? Jelas, Prof. Oke, jelas ya. Nanti jadwal BAP akan saya share Jumat ya. PJ kelas I. Jadi tidak akan saya berikan semua sekarang, nanti kalian lupa, saya juga lupa begitu. Jadi untuk mengingatkan saya juga bahwa ada ada koas baru masuk begitu. Jadi saya harus siap-siap Seninnya memberi penjelasan begitu ya, pengarahan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Adakah di sini yang mempunyai kendala jaringan? Tidak ya? Jirat atau teman-teman yang dari Malaysia sudah jelas? Sudah. Sudah Ya. jelas, Dok. Ya, baik. Jadi nanti koas masih dalam bahasa Indonesia ya. Jadi mohon kalian agak effortnya itu agak lebih besar begitu ya untuk memahaminya ya. Tapi sebagian besar sih ada materi, ada PPT-nya ya. Jadi sehingga kalian bisa memberikan belajar setelah pemberian materi. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri untuk SG Intramural FKH 512. Nanti jam berapa ya? Jam 10.30 ya. 10.30 kita bertemu lagi untuk mendengarkan pengalaman, pemaparan begitu ya dari narasumber ya. Jadi saya kemarin memilih narasumbernya adalah manajemen reproduksi dan IB pada anjing. Ya. Jadi kalau pada sapi gitu kan kalian nanti Bapak Ibu dosen di reproduksi itu banyak yang ini. Jadi dan semester kemarin sudah pada sapi. Jadi sekarang saya ingin berganti suasana begitu. Kita reproduksi pada anjing itu gimana sih begitu kan ya? Kan karena pada di koas kan di kuliah kan tidak banyak ya disinggung ya. Tidak ada malah ya, tidak disinggung gitu. Jadi kita dengarkan pengalaman dari narasumber yang akan memberikan SG. Nanti jam 10.30. Oke? Silahkan masuk sebelum 10.30 ya. Baik, Prof. Ya, 10 menit sebelum 10. Baik, Prof. Oke, baik. Terima kasih ya. Kalian sehat-sehat terus. Kemudian sampai jumpa nanti pada saatnya nanti gitu ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih pagi ya. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. kasih, Prof. Sama-sama.